masuk penjara di bawah tanah. Jadi penjaranya itu udah kayak jadi markas mereka gitu. Akhirnya kita masuk penjara situ. Penjara bawah tanah dingin. Ketika itu musim dingin ya, lagi habis Maulid. Dingin banget pokoknya. Di bawah tanah. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan teman-teman yang mau ke Yaman biasanya. Kita kadang dicegah oleh salah satu keluarga dengan Yaman nih perang gini, Yaman nih gini. Memang berita di media seperti itu. Memang sih masih ada, dengar kemarin itu masih ada di Taiz, masih ada katanya bantuan dari Saudi buat nyerang tentara Houthi kan gitu. Tapi sekali lagi kita emang bukan di sana ya tempat kita fokusnya belajar ilmu ya, gak mikirin politik gitu. Pokoknya kita belajar. Hadramaut ini aman. Hadramaut aman. Malah banyak orang-orang yang di Yaman Utara itu pindah ke sini, belajar di sini, cari pekerjaan di sini. Lihat di Seun, lihat di Mukalla, rata-rata yang punya rumah makan ya. Iya. Orang-orang Shimal ya. Shimal tuh kalau kita bilang ya Yaman Utara. Nah, di sini nih kaya sebenarnya kaya gitu. Ya kaya banget. Jadi di sini aman. Apalagi kalau di Mukalla nih tempatnya beliau ikan, limpah loh jinawi. Ya kan, kita main ke burung, banyak spot-spot rekreasinya banyak, siahi banyak. Malah orang-orang Emirat juga kadang kalau lagi baldah itu apa sih? Baldah itu nama bintang. Jadi ketika bintang baldah musimnya itu air laut tuh dingin. Walau karena siang tapi dingin. Itu orang Emirat, orang Bahrain, orang Saudi banyak rekreasi ke sini gitu. Allah. Jadi kalau untuk belajar di Yaman Selatan aman-aman banget. Khususnya Hadramaut. Mungkin pesan nih buat teman-teman yang di tahun ini mungkin atau di ntar mau belajar ke sini dengan perbandingan Yaman perang dan lain-lain gejolak lainnya mungkin bisa kasih gimana ya, kata Nabi dalam hadis qudsi kan, Allah berfirman, ana inda dhanna abdi bi, your life your mindset is your life. Allah. Apa yang kamu pikirkan itu yang jadi kehidupan nyata. Nah, jadi kalau kita bilang Yaman itu negaranya bahaya, yang kamu rasakan nanti Yaman tuh negara bahaya gitu. Kamu akan merasakan susah gitu. Kamu mati lampu lah, apalah. Cuman kalau kita nih, orang kalau hatinya bersih, mindsetnya itu clean, bersih ya, mindsetnya tuh nggak kotor, nggak suka sangka buruk, Yaman itu is the best. Orang Al-Fakir jujur ya, kenapa ya? Kok ngerasa betah banget ingin bawa istri ke sini gitu. Bayangin nih dari 2012 terus pulang 2015 setahun di Indo terus nyambung lagi sampai sekarang. Itu kok pinginnya tinggal di sini, pingin bawa Umi ke sini, pingin bawa istri ke sini gitu. Tamu-tamu nih yang lagi datang Maulid, datang ziarah ke Sayyidina sahabat Abbad bin Bishr. Iya. Itu pas sampai di sini, Ustadz kok saya pingin tinggal lama di sini ya. Kok enak banget suasana tuh enak. Nyaman. Bayangin, makanya mau tahu manisnya teh, minum dulu, jangan diliatin, jangan didengerin. Itu tehnya manis loh, kita belum nyoba kok. Gitu loh maksudnya. Dites dulu, sudah tahu rasa, tahu makna gitu. Yaman nyaman. Terus juga dulu tuh pernah sih pengalaman, kita jalan-jalan nih ke Son'a ya kan. Itu sebelum ada gejolak 2 bulan atau enggak 2 minggu ya, sebelum ada gejolak. Kita nggak paham ya perpolitikan di Yaman ya, entah itu perpolitikan adu domba apa segala macam dari luar gitu kan. Itu pernah kita ada mau rihlah safari dakwah itu ke Hudaidah. Pengalaman nih, kebetulan ketua rombongan kita itu orang Habasyah, namanya Ustadz kita Habib Habasyi, teman-teman sekelas. Orang Habasyah tinggi, jadi ketua rombongan. Jadi kita tuh kayak praktek hadis, walau ta'ammarukum habasyian, taatilah pemimpin kalian walaupun dia tuh seorang budak Habasyah. Jadi kulit hitam, cuman dia jadi pemimpin rombongan, harus kita taati gitu. Maksudnya gimana ya, Islam nih nggak memandang ras mau kulit putih kulit hitam, tapi yang Islam pandang itu apa?
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qulub dulu, hati dulu. Yang Allah pandang tuh hati sama amal. Nah, jadi perjalanan nih waktu itu kita sudah izin ya kan sama mudirnya, sama dekannya, kita diizinin gitu. Seru loh dakwah di Yaman itu. Mereka sangat welcome banget, welcome. Kadang kita dipotongin kambing ya kan. Kadang dijamu lah pokoknya sebagai tamu kita. Misal kalau kayak di Indonesia itu apa sih kalau kayak orang-orang tablek gitu. Orang tablek ini masya Allah ya, mereka singgah ke masjid terus nginap di situ 3 hari. Kita pernah nyoba ikut sama rombongan teman-teman Dalam Mustafa gitu. Seru, ajib gitu, ngelatih bahasa Arab kita juga, ngelatih kita persiapan besok medan dakwah kita di Indonesia seperti apa. Oh ternyata watak orang tuh berbeda-beda, jadi banyaklah dapat tambahan-tambahan ilmu. Nah ketika itu kita dapat kesempatan rihlah dakwah ke Son'a. Wow, di Son'a ini kota tarikh, kota sejarah ya. Di situ ada kotanya Abraham, Raja Abraha. Ini salah satu raja yang masuk dalam kitab dalam surat Al-Fil. Kalau kita baca tafsiran surat Al-Fil tuh Amul Fil. Nah, itu pasti di situ disebut Raja Abraha dalam sirah. Siapa Raja Abraha ini? Raja Abraha ini orang Nasrani yang tinggal di Yaman yang membuat Ka'bah tandingan untuk Ka'bah di Mekah. Dan itu masih ada ya? Nah, dan itu masih ada, cuman sekarang modelnya jadi sampah gitu kayak. Iya. Bentuk sampah. Di internet juga ada, pernah lihat. Di internet ada, cari aja. Ka'bahnya Abraha tuh ketemu, tempatnya udah orang kalau buang sampah di situ. Yang dulu lebih megah daripada Ka'bah ketika zaman itu, tapi sekarang udah kayak sampah. Itu kita jalan-jalan ya kan, naik bis perjalanan. Cuman ketika itu ya kita di stop sama tentara. Mana ininya paspornya? Oh maaf kita nggak bawa paspor, soalnya paspornya dipegang di kuliah takut hilang gitu. Cuman kita ada surat keterangan paspor gitu, nomor paspor, tanggal paspornya gitu. Namanya tasrih murur, surat keterangan lewat jalan, surat keterangan untuk jalan gitu biar bisa lewat. Cuman masalahnya ini tentaranya ini badui, jadi baca kertas keterangan surat keterangan tadi itu bacanya kebalik. Padahal bahasa Arab. Padahal bahasa Arab. Cuman kan di situ ada angka-angka. Oh iya. Ini kertas ujian matematika ya gitu. Jadi mereka nggak percaya sama kertas tadi. Akhirnya kita satu rombongan itu di sekitar 20 orang itu masuk penjara di bawah tanah. Jadi penjaranya itu udah kayak jadi markas mereka gitu. Jadi ketika waktu itu ya kalau nggak salah orang-orang Houthi sudah menguasai kantor-kantor polisi yang ada di Yaman Utara. Rata-rata itu yang megang di sebagian tempat, di sebagian wilayah tuh orang-orang Houthi. Nah, orang-orang Houthi. Akhirnya kita masuk penjara situ. Penjara bawah tanah dingin. Ketika itu musim dingin ya, lagi habis Maulid. Dingin banget pokoknya. Di bawah tanah udah kita nggak bawa kasur ya kan. Nggak bawa, cuma bawa rida, bawa serban gitu, buat tidur. Ya Allah. Terus. Kita masuk kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari. Hari pertama, ya Allah, kok nggak ada makan ini kan. Akhirnya datang anak kecil bawa telur, kita kira telur mentah gitu kan, ternyata telur matang. Kita kira juga gratis, ternyata suruh beli satu harga 50 real. Zaman itu 50 real. Zaman itu telur 50 real, sekarang udah 120 ya? Ya 100, malah bisa 150 sekarang. 3 kali lipat juga. Iya. Kalau di Indonesia kan tuh kalau 100 itu sekitar 1.500 ya. 1.500, kalau 120 ya sekitaran 1.800-an deh. Terus. Telur mateng. Murah mana sama di Indonesia? Ayo. Saya nggak tahu loh harga telur mateng satu di Indonesia berapa, udah berapa tahun, udah 5 tahun nggak pulang. Nah, terus masuk penjara. Saya punya teman itu, dia baru pertama kali ikut rihlah kayak gitu, Afton Ashkurullah. Afton, ingat nggak Afton? Nah, dia kelas 19. Itu dia sempat nangis gitu kan, soalnya HP kita disita gitu. Wah, berat sekali. Berat, mau hubungin KBRI juga. Gimana HP diambil kan? Akhirnya ketua rombongan yaitu Habib Habashi, beliau nenangin kita, tenang, kita ada Allah. Yuk kita buat
dakwah di dalam penjara. Ini kita lagi ngerasain gimana perjuangannya Nabi Yusuf, ya kan? Allah. Ngerasain gimana perjuangannya ulama-ulama dulu kayak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di penjara. Dapat sunnahnya ulama, sunnahnya anbiya. Oh, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Terus. Jadi ajibnya itu temen ada orang Arab, ada satu ikut nemenin kita. Sebenarnya mereka disuruh pergi, ada satu orang Arab, cuman kasihan sama kita, akhirnya dia ikut Masuk penjara. Terus dan dibolehin sama orang Houthi. Orang Houthinya juga ya namanya orang kayak orang kampung gitu. Tentara jadi-jadian kan. Terus. Gak ada pengalaman, gak ada apa, yang ngelihat ya kayak saudara sendiri ya, sama orang Arab. Masuk, yang ajibnya teman ini Al-Hajj namanya, Ahmad Al-Hajj Al-Qaid. Dia orang Taiz, kota Taiz. Semoga ya kita doakanlah semoga kota Taiz sampai sekarang aman. Amin. Nah, soalnya dengar kabar kemarin Taiz masih gonjang-ganjing, ada bom lah apalah. Cuma sekarang katanya udah aman kok. Insyaallah aman. Nah, itu dia keluar cari restoran, cari mat'am. Dia ada duitnya cuma berapa gitu, kalau nggak salah cukupnya cuma buat 2 orang. Terus ditanya sama orang mat'amnya, loh ini buat beli siapa? Buat siapa ini beli? Kamu nih beli makanan ini buat siapa? Ini ada satu penjara, satu rombongan kita di penjara, kasihan orang-orang ajanib, orang-orang foreign, orang-orang luar negeri kata. Waktu itu jamaah kita ada orang Australia keturunan Palestina. Nah, namanya Abdul Jalal kalau nggak salah, Jalal. Nah, kalau ada nih ketemu Jalal nih. Ya, terus. Welcome Jalal. Dia orang Australia, saya orang Palestina, hijrah ke Australia. Teman lulus kelas, mazhabnya Hanafi. Ada lagi orang Malaysia, ada orang Habasya, ada orang Indonesia, ada orang Somal ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Nah, ada orang Thailand. Nah, bermacam-macam negara kita di penjara itu selama 20 orang selama 3 hari. Akhirnya yang ajibnya itu yang si yang punya restoran kena kasihan, kita tuh dikasih gratis makanan tis banyak banget buat jamaah. Gendeng nggak? Kalau diduitin mungkin 15.000 apa sih? Sampai $100 berarti. Hampir lah $75 kan. Iya benar. Nah, akhirnya masuk. Ente orang kaya, kita bilang ente kaya, banyak banget nih beli makanan. Enggak ini, ajib lah voucher kita ini dapat dari yang punya mat'am nih gratis atau Allah. Habis makan, teman yang tadi nangis tambah tenang ya kan. Mungkin dia nangis bukan nangis takut, nangis kelaparan kan. Terus. Akhirnya kita buat majelis taklim dalam penjara, kita buat zikir, kita buat ceramah, kalau kita buat bayan, kalau orang tablik bilangnya bayan ya, ceramah. Emang niat pertama dakwah, sampai masuk penjara pun masih dakwah. Terus. Nah, yang ajibnya pas kita buat dakwah dalam penjara, ada yang satu duduk di kursi, kita dengerin di bawah, datang tuh orang-orang Houthi yang di luar ya kan. Mereka ikut dengerin juga. Ikut dengerin, Masya Allah. Anteng, jadi kayak tenang banget, majelis ilmiah tenang banget. Terus selesai ceramah, selesai taklim, selesai muzakarah, selesai diskusi, mereka ada nyeletuk al-maut li Amerika katanya. Kita harus nyerang, mati untuk Amerika. Amerika harus mati gitu. Terus kata teman, la ya akhi, ar-rahmah li Amerika. Enggak. Kita enggak boleh nyerang Amerika. Cuman kita doakan semoga Amerika mendapatkan rahmat dari Allah. Kok bisa gitu? Dia musuh kita katanya. Enggak, di sana ada orang Islamnya juga gitu. Kan ada kemungkinan dia bisa masuk Islam jadi saudara kita. Masya Allah. Itu kata teman anak Al-Hajj. Pas kita sholat subuh nih, subuhnya itu mereka kunutnya berbeda sama mazhab Syafi'i. Mereka Zaidiyah ya. Orang-orang Houthi ini Zaidiyah ya. Itu mereka kunutnya tuh bukan Allahumma hdina fiman hadayta, tapi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana lakal masir, sampai terakhir surat Al-Baqarah. Isinya kan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Isinya doa di dalam Al-Qur'an. Anak tanya sama salah satu syekhana di Libat, itu boleh kakak gitu? Qaul indana,
Nah, ada pendapat kaul dalam mazhab Syafi'i membolehkan doa selain menggunakan Allahumma hdina fiman hadain. Boleh dengan doa yang lain. Oh, berarti kan ya 11-12 lah. Fikihnya masih mirip lah. Syafi'i, Hanafi. Cuman kalau azan mereka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falahnya diganti hayya 'ala khairil amal. Oh, gitu. Kita nggak tahu ya riwayatnya seperti apa. Cuman namanya azan kan dia masalah furu'iyah ya. Iya. Antara azannya Syafi'i sama azannya mazhab Hanafi kan berbeda. Ana pernah dulu di Oman, sempat transit di Oman 5 hari. Dari Indonesia, alhamdulillah Al-Fakir berempat. Dari Indonesia ke mana? Ke Oman, Al-Fakir sama Rasulullah sama Allah sama malaikat. Sendiri. Terus. Kalau Zohir sendiri, kalau ini ya berlima lah sama malaikat Rakib Atid ya. Sendiri dari dari Jakarta lewat Thailand di Muangdong, Thailand nanti di Muscat nanti ke Salalah baru ke Yaman. Oh, itu 5 hari. Itu kalau azan, kita kembali ke topik, kembali ke laptop nih. Kalau anak cerita suka nyebar terus ya. Kembali ke laptop, azannya itu kayak komatnya kayak azan. Jadi kita baru sampai kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, azan kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana mau salat qabliyah gitu, qabliyah Isya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kok bisa? Kayak azan, penting. Ditambahin qad qamatis shalah. Hampir mau qabliyah enggak jadi. Ternyata qomat, Bro. Lucu kan? Maksudnya aneh gitu. Cuman ya lagi-lagi itu juga madhab dan ada dalilnya gitu. Hanafi juga ada dalilnya. Jadi kalau di madhabnya orang-orang Houthi kan madhabnya Zaidi ya, Imam Zaid bin Ali itu azannya seperti itu. Cuman kita nggak tahu ya sampai ke Imam bin Zaidnya seperti itu kah, riwayatnya apa nggak tahu gitu. Kembali ke tadi, Imam penjara itu bisa keluarnya seperti apa? Oh, oke. Jadi pengalaman-pengalaman tadi itu kita rasakan selama 3 hari. Ya, makan alhamdulillah diantarin terus, dapat makan gratis. Akhirnya yang ajibnya itu hari ketiga datang salah satu kafilah cabang Darul Mustafa yang ada di Son'a, membantu kita untuk mengeluarkan kita dari situ. Bahwasanya ini adalah orang ajanib, mereka aman. Dan ternyata mereka takut, soalnya dulu ada orang Australia mondok di tempat ya bisalah di tempat kita bilang teman-teman kita yang sedikit aja agak radikal. Nah, Anda dengar berita seperti itu, ada orang Australia ya kan, dia kayak ikut-ikut pasti kayak ikut-ikut ngebom gitulah ya, kena doktrin seperti itulah, kena doktrin radikalisme kayak gitulah. Mereka takut gitu, makanya kita ditangkap, kebetulan kita di tempat kita ada orang Australia gitu. Oh iya masuk. Nah, jadi dengan sebab Masya Allah lah bantuan dari cabang Darul Mustafa yang di sana, kita dikeluarkan. Terus habis keluar dari penjara, kita foto bareng tuh sama orang-orang Houthi. Dikasih gat. Kalau gat itu apa sih kayak sirih di Indonesia tuh. Gitu. Apa sih? Ya, kayak gitu ya. Yang buat kayak gat gitulah. Di sini namanya gat. Itu kita dikasih loh gratis. Mereka terus peluk-pelukan, maafin kita ya, kita nggak tahu. Jadi udah di penjara, selesai malah foto bareng. Foto bareng habis itu kocak sekali. Betul nggak? Aman, Yaman tuh aman. Nggak ada sadis-sadis di penjara langsung digebukin, dihajar sama preman, enggak. Di penjara ente jadi orang soleh. Insyaallah. Nah, terus sampai itu kita ketemu KBRI, kita cerita. Waktu itu ada KBRI Yaman. Masih ada ya di sana? Iya, masih ada di sana. Kenapa
kenapa kalian nggak bilang kita? Gimana mau bilang? HP kita disita. Ya. Wah, nggak apa-apa, jadi pelajaran, keren. Waktu itu kita berangkat juga sama ketua PPI Hadramaut atau PPI Yaman, Pak Izzuddin, LCMA. Nah, beliau dari Surabaya, alumni Gontor, senior kita di Gontor. Habis itu kita jalan-jalan ke Babul Yaman. Wow, itu ada, kalau buka di internet, Babul Yaman itu kota bersejarah. Jadi Yaman Qadimah, Yaman yang lama, kota Son'a yang lama itu ada kayak bentengnya gitu. Kita masuk di situ. Baju itu murah-murah. Antum tahu nggak jaket yang kayak Akatsuki itu? Panjang segini. Kayak jubah tapi cuman jaket kayak mantel gitu. Di sini harganya sampai 10.000. Kalau ketika itu zaman kita 5.000-an, 6.000-an, tapi di sana cuma 1.000. Jauhnya 3 kali lipat. Oh, di situ harim-harimnya, gini semua mancung-mancung, putih-putih, ya kan. Cuman ketika itu banyak tentara Houthi keliling-keliling gitu, hati-hati ada apa gitu kan, tak tahu ada serangan apa gitu kan. Dijaga-jaga, kita nggak boleh keluar. Dan katanya di Son'a itu musimnya cuma 2. Iya. Dingin banget. Dinginnya tuh kayak musim hujan deh. Di sana ada hujan kayak Indonesia. Nah, cuman hujannya nggak terlalu sering kayak di Indonesia. Di sana tuh hijau, ada gunung-gunungnya, ada sungai. Sempat juga kita ke Ma'rib, ke Ratu Balkis. Wow, kita ngelihat jannatan ayamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah. Nggak tahu ya, bukan di Wonosobo ya. Bukan di Borobudur ya, kerajaan Nabi Sulaiman ya, kerajaan Ratu Balkis. Kita nggak tahu ya riwayat yang benar yang mana. Cuman yang kita pahami ya Ratu Balkis kan di Yaman gitu. Itu kita ngelihat bendungannya, ngelihat tanaman hijau-hijaunya. Seru lah gede. Ngelihat ada ma'bad, tempat penyembahan berhalanya, bekas-bekasnya itu. Masih ada sampai sekarang. Terus kita ke Masjid Soleh, masjid termegah di Son'a itu, gede banget, yang dibangun sama presiden sebelum sekarang nih, Ali Abdullah Soleh. Gede banget. Terus katanya di Yaman juga di Son'a itu ada masjid yang kiblatnya diarahin oleh Rasulullah. Nah iya, itu kalau nggak salah tempatnya siapa sih? Uzaifah Al-Yamani siapa Mu'adz bin Jabal. Itu Masjid Jami kan ya? Iya, kata ada di situ. Masjid Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah. Itu emang yang ngasih kiblatnya langsung arahan dari Rasulullah. Allah. Ya, jadi mungkin itu aja obrolan kita dalam menjelaskan bahwa Yaman ini sangat aman bagi kota pelajar. Jadi teman-teman yang mau ke Yaman ini nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah misalnya ketika dari salah satu keluarga kita ngomong, oh Yaman kayak gini, enggak. Yaman alhamdulillah sangat aman. Mungkin itu saja bagi teman-teman. Mungkin kalau mau tanya lebih ke beliau, ikutin saja Instagram beliau. Apa namanya? Ada di sini apa ya? Aman _Amir. Nanti deh. Ya. Bisa tanya-tanya langsung tentang Abdurrahman Anir Saji. Abdurrahman Anir di Facebook karena udah ada 5. Udah full. Pokoknya kayak gitu. Bagi teman-teman kalau masih penasaran dengan cerita-cerita beliau, semuanya pengalaman apa, bisa tanya beliau langsung. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa ada mana lagi nih? Terakhir nih tambahan. Intinya yang tadi ya, ana inda dzanna abdi. Your mindset is your life. Orang kalau pikirannya kotor, hatta dia ke Mekah Madinah pun, yang ditemuin dia tuh bukan orang-orang baik, tapi bisa jadi orang-orang jahat. Ketemu lonte lah, ya kan, ketemu orang-orang nggak bener lah. Tetapi kalau orang hatinya jernih, hatta dia datang ke Jepang, liburan ke Jepang, yang Jepang ini terkenal kota yang paham lah ya kan? Iya. Kota yang ibarat kata masalah buka-bukaannya tuh parah gitu. Cuman kalau hatinya bersih, dia akan Allah temukan dengan orang-orang baik di sana. Allah.
ditemukan dengan ulama yang Allah kirim dakwah di sana, ditemukan sama teman-teman di Indonesia yang agamis. Iya. Itu kalau hati bersih. Begitu juga anda ketika ingin datang ke Yaman, luruskan niat. Itu poin Yaman, pentingnya. apa yang anda cari? Nah, sama kalau masuk pondok modern Gontor nih, di Gontor apa yang kau cari? Begitu juga di Yaman, apa yang kau cari? Carilah Allah, carilah Rasulullah. Atakum ahlul Yaman, ahlul hikmah, araful qulub. Karena fikihnya Yaman tuh ahlul hikmah, ahli fikih, al-fiqhul yamani wal hikmatul yamani. Jadi apa ya, keutamaan Yaman ini banyak banget. Kita bisa banyak belajar gimana sih mereka nih suka nyapa, suka terima nyambut tamu, terus ya kehidupannya so simple. Karena efek faktor kehidupan mereka ya. Walau karena panas kayak gini, cuman hati mereka tuh nggak panas gitu, tenang banget. Insyaallah. Kembali lagi tumak ninah atau enggak qanaah gitu. Qanaah yang penting jaga hati aja deh. Kalau hati kita bagus, ibarat kata tipilingnya bagus, channelnya bagus, layarnya bagus, maka sinyalnya bagus nanti. Sinyalnya bagus ke Allah. Ya gitu aja. Jadi buat teman-teman ya itu, kembali ke luruskan niat. Insyaallah niatnya yang baik, bisa ke Yaman dengan baik, mendapat ilmu yang baik, dan pulang dengan membawa ilmu yang baik. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan share juga buat teman-teman. Ya, syukron, ma'assalamah.